Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan untuk selama-lamanya baik bagi kehidupan kita. Kita masih terus mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hari ini membaca Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-31 dan kitab Mazmur pasal 141 ayat 1 sampai yang ke-10 dan Amsal pasal 17 ayat yang ke-23. Kita terus sedang belajar tentang pola Allah dan bahasa Indonesia dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pola adalah sebuah bentuk atau model yang memiliki keteraturan. Contoh misalnya kalau saudara pasang keramik di rumah, ada yang polanya zigzag, ada yang polanya wajib, ada yang polanya semacam kotak-kotak gitu ya. Itu pola. Jadi dan pola itu adalah sebuah unsur membentuk sebuah keadaan yang disusun rapi berulang dalam aturan tertentu sehingga dapat dipraktekkan kelanjutannya. Jadi istilah saya pola adalah kita terbentuk dari lingkungan kita, sekitar kita, dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan menjadi pola kita dari budaya kita yang kita terima dan kita lakukan terus menerus, dan itu menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Misalnya saudara dibesarkan dengan budaya dan nilai apa, itu menjadi budaya dan nilai kita dan itu membentuk diri kita, Bapak Ibu. Contoh misalnya ada orang yang dia pemarah, tentu dia lahir di tengah-tengah lingkungan di mana dia biasa mendengar mungkin orang tuanya, lingkungannya, sekitarnya biasa marah-marah ketika menghadapi masalah, sehingga dia menjadi seorang pemarah ketika dia mendapatkan respon atau sesuatu terbentuk, ada konflik di dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Dia langsung marah. Atau misalnya dia menjadi orang yang membangun benteng, defense, ada pertahanan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia mungkin melihat dari apa yang dia dengar dia lakukan. Karena itu penting sekali Bapak Ibu kita memperhatikan pola-pola kita yang salah. Nah sebelumnya mari kita baca dulu di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 mulai dikatakan begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dari sini Rasul Paulus kita lihat bahwa sumber hidup atau pola kita itu bisa lahir dari siapa? Dari kamu, orang di sekitar kita, atau oleh sebuah budaya manusia. Tapi Paulus berkata malahan diriku sendiri. Jadi diri kita juga bisa membentuk pola. Kalau istilah saya di Efesus 2 di situ kita mengenal bagaimana dulu hidup kita dipimpin oleh roh-roh jahat, oleh dosa, oleh daging, hawa nafsu kita. Nah, pola-pola ini yang saya mau katakan kepada kita betapa pentingnya kita menemukan, dan ini jauh tersimpan di bawah alam sadar kita. Makanya ada orang yang terkadang ketika ada konflik dia sifatnya menyerang, ketika ada perbedaan, dan ini terus menerus terjadi. Dan kita harus pindah ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Di ayat hafalan kita dibaharui roh dan pikiran kita supaya kita bisa mengenakan manusia baru. Jadi ketika ada orang menghadapi konflik dia marah, dia mulai menyerang ketika ada perbedaan, atau dia membangun benteng, dia nggak mau bergaul lagi dengan orang, dia menjauh, dia memutuskan hubungan, dia memilih diam, tidak berbicara, atau dia mulai menghakimi, lalu mulai mengambil kesimpulan-kesimpulan tentang seseorang menurut ukuran dia. Kita harus ingat Allah itu adalah kasih. Jadi polanya seharusnya kita belajar memakai pola Allah. Ketika kita dilukai, kita mengampuni. Itu pola Allah. Pertanyaannya, apakah saudara hidup dalam pola Allah? Apakah hidup saudara penuh dengan pengampunan? Apakah hidup saudara penuh dengan murah hati? Karena pola Allah itu kalau kita disuruh jalan 1 kilo, 1 mil, kita disuruh kita berjalan 2 mil.
Kalau ada orang minta baju kita, kita kasih jubah kita. Jadi berbeda sekali pola Allah dengan pola kita. Karena itu ketika kita mengikut Tuhan, kita mulai melepaskan segala beban yang begitu merintangi kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar masuk di dalam polanya Allah. Jadi kecenderungan kita, biasanya kita itu inginnya cepat, mudah, nyaman, enak, tidak repot. Terkadang kita pelit, kita ingin ditakuti orang, kita ingin diikuti. Ada istilah orang, ini sifat manusia, kecil happy, besar kaya raya, mati nanti masuk surga. Jadi di dunia ini kata Yesus ada dua jalan. Jalan Tuhan itu bernama jalan yang sempit, susah, sulit secara daging. Tapi ujungnya kehidupan. Tapi kalau jalan dunia ini lebar, ujungnya maut. Jalan Tuhan tuh nggak populer. Dan memang nggak usah cari populer, cari pencapaian. Tapi jalan polanya dunia ini, wah rame-rame, senang, ikutin arus. Karena itu saya mau dorong kita jemaat Tuhan, mari kita mulai belajar untuk mengikuti pola Tuhan, bukan pola budaya manusia. Kalau itu bukan pola Tuhan, itu karena Tuhan itu adalah kebenaran. Tuhan itu adalah kesucian, kekudusan. Dia kudus, dia suci. Jadi kita harus betul-betul belajar Bapak Ibu untuk melepaskan diri kita. Ya, dan ujungnya pola Tuhan itu adalah kehidupan. Ujungnya pola Tuhan itu adalah damai sejahtera. Jadi bukan hanya sekedar masalah pelayanan, saudara mengerjakan pelayanan, bukan itu. Karena itu saya ajak saudara hari-hari untuk kita mulai berpindah, mengenakan manusia baru kita, menanggalkan manusia lama kita, pola-pola yang salah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu. Berikan, curahkan roh hikmat dan wahyu kepada anak-anak-Mu, sehingga kami semakin mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.